Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas soal IPS yang ada di halaman 89, yaitu Pak Gede tinggal di kota Ubud, Bali. Pak Gede sering menjumpai turis-turis dari luar negeri yang sedang berkunjung ke Bali. Nah, dia sering mengajak turis-turis tersebut berkeliling sambil menjelaskan kota Ubud. Menurutmu, apakah pekerjaan Pak Gede termasuk usaha di bidang pariwisata? Ya jelas, karena pekerjaan Pak Gede berhubungan dengan rekreasi, yaitu mengajak turis-turis berkeliling kota sambil menjelaskan keindahan kota Ubud. Selanjutnya nomor 2. Perhatikan gambar berikut. Apa jenis usaha yang terdapat pada gambar di samping? Nah, yaitu jenis usaha di bidang pelayanan jasa. Nah, kemudian apakah alat yang digunakan? Yaitu andong, kereta atau kereta kuda atau dokar. Nah, apakah usaha tersebut termasuk dalam bidang pariwisata? Ya, iya, usaha tersebut termasuk dalam bidang pariwisata berupa pelayanan jasa angkutan ke tempat-tempat rekreasi. Selanjutnya di halaman 90 PPKN, berilah contoh hak yang kamu miliki sebagai seorang siswa, yaitu hak mendapatkan pengajaran, hak mendapatkan nilai, dan hak mendapat fasilitas di kelas. Kemudian contoh tanggung jawabnya adalah menyelesaikan tugas di sekolah, melaksanakan piket kebersihan di kelas, menjaga kelas agar tetap bersih. Itu adalah contoh tanggung jawab kita sebagai seorang siswa. Kemudian contoh kewajiban. Ya, contoh kewajibannya itu mengikuti peraturan dan tata tertib sekolah, menghormati guru dan staf di sekolah, menjaga nama baik sekolah. Selanjutnya, di halaman 93, muatan pelajaran bahasa Indonesia. Buatlah pertanyaan berdasarkan teks. Nah, jadi sebelumnya disuruh baca teks tentang hujan buatan di desa Karangbatu. Nah, buatlah pertanyaan-pertanyaan berdasarkan teks. Jadi misalnya A, di paragraf 1 bisa kita, sudah berapa lama desa Karangbatu mengalami kekeringan? Nah, desa Karangbatu sudah mengalami kekeringan selama 2 bulan. Nah, kemudian di paragraf kedua kita bisa membuat pertanyaan, apa yang dilakukan penduduk desa Karangbatu untuk mengatasi kekeringan? Nah, penduduk setempat berdiskusi untuk membuat hujan buatan. Kemudian di paragraf 3, bagaimana cara membuat hujan buatan? Jadi bagaimana cara berarti yaitu hujan buatan dibuat dengan teknik menambah curah hujan, yaitu penyemaian awan atau cloud seeding. Kemudian di paragraf 4, apa dampak positif hujan buatan bagi penduduk desa Karangbatu? Berarti dampaknya adalah penduduk bisa beraktivitas dengan normal, tanaman kembali subur, udara menjadi tidak terlalu berdebu. Ini normal ya. Normal. Selanjutnya, lanjut ke SBDP. Apa ciri-ciri lagu yang dinyanyi? Apa ciri-ciri lagu yang memiliki tangga nada diatonis minor? Dan jelaskan masing-masing apa yang dimaksud dengan tangga nada diatonis minor asli, harmonis, dan melodis. Nah, ini adalah ciri-cirinya, yaitu lagu bersifat sedih, lagu kurang semangat, melodi lagu biasa diawali dan diakhiri nada 6,
namun tidak menutup kemungkinan diawali dengan nada 3 dan diakhiri dengan nada 6. Susunan nadanya berjarak 1/2 1 1 1/2 1 1. Demikian. Selanjutnya, pengertian dari tangga nada diatonis minor artinya adalah nada-nada pokok pada tangga nada minor masih asli, belum mendapat sisipan. Sedangkan tangga nada minor harmonis artinya nada ketujuh dari tangga nada minor harmonis dinaikkan setengah dengan memberi tanda crash. Kemudian tangga nada minor melodis artinya nada ke-6 dan ke-7 diberikan tanda crash saat naik, kemudian dihilangkan saat turun. Nah, tuliskan lagu-lagu yang memiliki nada diatonis minor. Nah, kita tahu bahwa diatonis minor yaitu lagunya bersifat sedih atau kurang semangat, berarti yaitu syukur, himne Balikpapan, mengheningkan cipta, Bengawan Solo, dan gugur bunga. Kemudian matan pelajaran PPKN lagi, yaitu contoh, Pak Andi tinggal di kompleks Mawar Merah. Setiap minggu warga yang tinggal di kompleks Mawar Merah mengadakan bersih-bersih lingkungan. Akan tetapi Pak Andi sering menolak saat diajak bersih-bersih oleh tetangganya. Akibatnya rumah Pak Andi selalu kotor dan penuh sampah. Nah, apakah Pak Andi sudah bertanggung jawab sebagai warga masyarakat? Ya, pasti belum. Pak Andi belum bertanggung jawab sebagai warga masyarakat. Apa akibatnya? Akibatnya rumah Pak Andi selalu kotor dan penuh sampah, serta bisa dikucilkan oleh masyarakat. Selanjutnya, perhatikan gambar berikut. Apa bentuk tanggung jawab yang harus dilakukan anak tersebut? Yaitu menyimpan kembali mainannya ke tempat semula dengan rapi. Setelah selesai bermain, serta merapikan kamarnya. Kemudian dampak akibatnya apa? Kamarnya akan berantakan. Selanjutnya, amati contoh. Nah, ini bisa kita buat sendiri. Contohnya, saya kasih contoh. Ketika malam Senin, ibu menyuruh Tono tidur lebih awal karena besok gilirannya piket di kelas. Tapi Tono menjawab, nanti saja, Tono bisa bangun cepat kok. Nah, keesokan harinya Tono lambat bangun padahal ibunya sudah membangunkan berkali-kali. Akhirnya Tono datang pada saat teman-temannya sudah melaksanakan piket. Nah, Tono mendapat teguran dari gurunya. Selanjutnya, muatan pelajaran bahasa Indonesia. Diskusikan informasi penting yang didapatkan dari teks tersebut. Yang keempat, nah ini yang keempat kita akan jawab. Tuliskan informasi tersebut dalam bentuk diagram atau peta pikiran. Misalnya contohnya ini. Nah, di paragraf 1, informasi yang didapat adalah kawasan tanpa rokok merupakan bagian dari program tata ruang yang bertujuan untuk mengurangi tingkat pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh pencemaran udara. Kemudian di paragraf kedua, yaitu Desa Mutiara menerapkan peraturan kawasan tanpa rokok kepada seluruh penduduknya. Di paragraf 3, informasi penting yaitu peraturan larangan merokok di Desa Mutiara sudah berlangsung selama 20 tahun. Di paragraf 4 itu peraturan kawasan tanpa rokok membuat Desa Mutiara menjadi terkenal. Dan di paragraf 5, informasi penting yaitu asap rokok tidak hanya membahayakan untuk perokok itu sendiri, tapi juga berdampak kepada orang di sekitarnya. Nah, yang kelima, kesimpulannya. Nah, ini kesimpulannya. Kawasan tanpa rokok merupakan program untuk mengurangi pencemaran udara karena asap rokok tidak hanya membahayakan untuk perokok itu sendiri, namun juga berdampak kepada orang yang berdekatan dengannya, terutama anak-anak dan ibu hamil. Pendapatnya adalah
Pendapat saya mengenai teks tersebut adalah teks yang berisi fakta dan informasi yang disajikan berdasarkan peristiwa yang